Halo semuanya, pembelajaran hari ini topik utamanya adalah belajar dari para martir. Sehingga pelajaran pendidikan agama Kristen yang akan kita pelajari saat ini seputar martir. Di beberapa bab sebelumnya kita sempat mempelajari mengenai martir dan beberapa tokoh yang ada atau dianggap sebagai martir Kristen. Dan saat ini kembali kita akan belajar mengenai martir untuk lebih mempertegas dan memperdalam mengenai konsep martir beserta tokoh-tokohnya, dan juga pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari para martir tersebut. Kita semua tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata martir, karena istilah martir digunakan hampir di seluruh kepercayaan atau agama di dunia ini. Jadi kata martir tidak hanya eksklusif untuk orang-orang Kristen saja, tetapi setiap kepercayaan atau agama lain juga menggunakan istilah martir. Nah, martir berasal dari kata Yunani yang berarti saksi atau orang yang memberikan kesaksian. Atau kalau kita definisikan secara sederhana atau yang paling bisa diterima secara umum, martir berarti seseorang yang mati karena mempertahankan kepercayaan dan imannya. Jadi syarat untuk menjadi martir adalah ketika ada seseorang yang mati atau disiksa hingga mati dengan alasan dia tidak ingin meninggalkan atau membuang kepercayaan yang sedang dia pegang saat ini. Baiklah, berikut ini adalah beberapa tokoh martir yang akan kita pelajari di pembelajaran hari ini. Dan tokoh-tokoh yang akan kita bahas hari ini itu adalah tokoh-tokoh yang sudah diakui oleh gereja atau oleh kekristenan sebagai tokoh-tokoh yang telah rela menderita bahkan mati karena mempertahankan iman kebenaran kekristenannya. Yang pertama adalah Polikarpus. Polikarpus hidup di masa atau di zaman yang tidak terlalu jauh dari zaman Yesus. Bahkan Polikarpus ini adalah tokoh yang dididik langsung oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu berbeda ya dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang membaptis Yesus Kristus. Tetapi Rasul Yohanes adalah murid dari Yesus Kristus. Jadi berbeda. Dan guru dari Polikarpus ini adalah Rasul Yohanes. Nah, Polikarpus ini hidup di zaman Kekaisaran Romawi. Saat itu, di zaman itu, orang-orang Kristen bukan seringkali ya, memang nyata-nyata dianggap sebagai orang-orang kafir atau orang-orang yang kastanya itu jauh di bawah orang-orang Roma. Oleh karena itu, merupakan hal yang lumrah bahwa orang-orang Kristen dikejar serta dianiaya karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Tetapi di sisi lain, ternyata Polikarpus ini adalah orang yang sangat disegani baik oleh orang Kristen dan juga orang yang bukan Kristen. Polikarpus ini sangat-sangat dihormati dan bahkan berdasarkan cerita ketika dia ditangkap dan dipanggil, para penjaga yang ditugaskan untuk menangkap Polikarpus ini sempat memohon kepada Polikarpus agar Polikarpus ini mau untuk meninggalkan kekristenan dan juga mau untuk menyembah kaisar agar Polikarpus ini tidak dibunuh. Tetapi pada akhirnya Polikarpus tetap bersikukuh atau yakin dengan kekristenannya. Dan ketika dia dibawa kepada ke kaisar Roma saat itu, dia diberikan kesempatan terakhir untuk melepaskan kekristenannya, tetapi tetap dia tidak mau melepaskannya, dan bahkan pernyataan dia di depan kaisar pun dia menjadi suatu pernyataan terakhir yang terkenal hingga saat ini. Pernyataan Polikarpus adalah, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Dan pernyataan inilah yang akhirnya membawa Polikarpus untuk dibunuh.
Tokoh selanjutnya adalah John Wycliffe. John Wycliffe ini adalah tokoh penting dari Inggris. John Wycliffe menempuh studi teologi di Oxford University atau Universitas Oxford. Jadi jangan berpikir bahwa Universitas Oxford itu hanyalah diisi dengan fakultas atau jurusan-jurusan yang sekuler saja, tetapi ternyata sudah dari zaman dulu Oxford terkenal dengan fakultas teologianya. Selanjutnya, John Wycliffe ini berjuang melawan pengajaran-pengajaran sesat yang ada di gereja. Maksudnya apa? Karena di zaman itu John Wycliffe sangat membenci melihat perilaku-perilaku para petinggi-petinggi gereja atau para pendeta-pendeta atau orang-orang di seputar gereja yang sangat menikmati kekayaannya. Bukannya untuk melayani orang-orang yang berkekurangan, tetapi justru kekayaan-kekayaan gereja dipergunakan untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang, oknum-oknum yang terlibat di dalam pengolahan kekayaan gereja tersebut. Oleh karena itu, John Wycliffe sangat mengkritik keras gaya hidup orang-orang di gereja tersebut. Dan karena sikapnya yang keras, akhirnya John Wycliffe melahirkan begitu banyak musuh di kalangan orang-orang di gereja. Nah, yang menarik di zaman John Wycliffe ini, faktanya adalah bahwa Alkitab di zaman itu hanya ditulis atau tertulis dalam bahasa Latin, atau biasa disebut sebagai Vulgata. Nah, jadi orang-orang yang bisa membaca Alkitab hanyalah dari kalangan-kalangan gereja saja. Padahal John Wycliffe memiliki harapan agar Alkitab bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga John Wycliffe berjuang untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Nah, oleh karena usahanya tersebut dan begitu banyak musuh di kalangan akademisi atau dari kalangan gereja yang tidak suka dengan usahanya, akhirnya John Wycliffe dicopot sebagai dosen atau pengajar di Oxford. Nah, ketika dia mati, ternyata hasil perjuangan dia itu telah berdampak kepada begitu banyak orang di Inggris, sehingga posisi gereja pun semakin banyak dikritik oleh orang-orang. Dan John Wycliffe ini dianggap sebagai orang yang sesat. Dan bahkan 30 tahun setelah kematiannya, jenazah dari John Wycliffe ini diangkat dan bahkan dibakar dahulu dan akhirnya dibuang ke sungai. Sehingga saat ini tidak ada lagi sisa-sisa dari John Wycliffe. Tokoh martir selanjutnya adalah William Tyndale. William Tyndale ini memiliki latar belakang seorang akademisi yang sangat luar biasa. Orang ini adalah orang yang sangat berpendidikan tinggi. Buktinya adalah dia belajar di University of Oxford and Cambridge University. Jadi dia belajar di dua universitas terkenal pada zamannya dan mungkin sampai sekarang ya. Dia belajar di Oxford dan juga di Cambridge. Namun di satu momen dalam hidupnya dia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Dan William Tyndale ini terkenal karena dialah orang pertama yang benar-benar berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Namun oleh karena usahanya tersebut sama dengan kisah John Wycliffe, pada akhirnya William Tyndale ini ditangkap atas perintah dari Raja Inggris. Karena aktivitas William Tyndale itu pada akhirnya membuat keadaan Inggris saat itu menjadi tidak kondusif. Ya. Dan akhirnya oleh perintah Raja Inggris saat itu, William Tyndale ditangkap lalu dijatuhi hukuman mati. Hukuman matinya adalah dia digantung dan pada akhirnya dibakar. Pernyataan terakhir dari William Tyndale sebelum dia benar-benar mati adalah, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Tokoh selanjutnya adalah John Bunyan. Yang menarik dari tokoh ini, dia adalah seorang sastrawan yang sangat jenius. Dia memiliki latar belakang sebagai seorang penulis. Dan sebelum dia bertobat, John Bunyan ini adalah pribadi yang suka untuk mengutuk, menyumpah, berbohong, dan menghujat Tuhan. Kalau kita bisa melihat gambaran John Bunyan di Alkitab ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia
menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, dia adalah orang yang paling gencar untuk membunuh atau mempersekusi atau mencari orang-orang Kristen sehingga mereka dihukum. Nah, John Bunyan ini juga sangat membenci hal-hal yang sifatnya ketuhanan sehingga dia menghujat Tuhan. Namun pada satu momen dia akhirnya bertobat, dan panggilan dia bukan seperti para pendahulunya seperti John Wycliffe atau William Tyndale. John Bunyan ini berfokus untuk berkhotbah di desa-desa. Dan salah satu karya dari John Bunyan, karena dia adalah seorang penulis atau sastrawan jenius, mungkin di antara kita pernah mendengar buku yang judulnya The Pilgrim's Journey atau Perjalanan Seorang Musafir. Saya pribadi pernah membaca buku ini dan sangat luar biasa buku ini, bahkan sampai saat ini. Ini adalah buku yang menurut saya sangat recommended lah untuk semua umur. Jadi mungkin kalian semua bisa mencari buku ini, Perjalanan Seorang Musafir. Sudah ada bahasa Indonesianya. Karya John Bunyan. Yang menjadi alasan kenapa dia dianggap sebagai martir adalah karena saat itu dia ditangkap oleh otoritas Inggris. Mengapa demikian? Karena saat itu Inggris, kekristenan yang diakui adalah kekristenan Anglikan, ya, bukan Katolik atau Protestan, tetapi Anglikan. Nah, karena John Bunyan dianggap sebagai orang yang tidak sealiran dengan gereja Inggris saat itu, gereja Anglikan saat itu, akhirnya dia ditangkap. Dan itulah yang menjadi akhir dari karyanya. Yang terakhir adalah Dietrich Bonhoeffer. Ya, mungkin saya agak sedikit salah menyebutkan namanya. Namun orang ini adalah orang yang hidup di zaman yang sangat sulit. Orang ini hidup di zaman ketika Hitler dan partinya atau partainya itu menguasai Jerman. Ya, partainya itu adalah Nazi. Nah, ketika sedikit sejarah, pelajaran sejarah, ketika Nazi naik bersama dengan Hitler menjadi pemimpin di Jerman, Hitler mencoba untuk mengambil hati para pendeta-pendeta atau pastor-pastor di Jerman dengan mengiming-imingi bahwa Hitler mendukung gereja Jerman saat itu. Namun Dietrich Bonhoeffer adalah salah satu dari sedikit orang yang berani melawan keinginan Hitler, karena Dietrich Bonhoeffer ini sangat tahu bahwa Hitler itu sangat kejam dan harusnya gereja-gereja itu tidak mendukung Hitler. Tapi faktanya saat itu banyak gereja-gereja yang mendukung Hitler. Ada yang memang benar-benar mendukung, tapi ada juga yang takut dihukum atau takut dibunuh oleh Nazi dan Hitler. Nah, Dietrich Bonhoeffer ini sudah seringkali diancam untuk dibunuh, ya. Namun tetap saja Dietrich Bonhoeffer ini terus-menerus mengkhotbahkan atau memberikan sermon-sermon bahwa Hitler ini nggak boleh untuk diikuti. Orang-orang Jerman harusnya nggak boleh ngikut Hitler. Sehingga pada satu waktu Hitler sudah tidak lagi tahan dengan sikapnya Dietrich Bonhoeffer ini, dan Hitler memerintahkan agar pendeta ini ditangkap dan dibunuh. Kematian Dietrich Bonhoeffer ini justru bukannya membawa kabar baik bagi Hitler, justru semakin memperkuat iman orang-orang Kristen bahwa orang-orang Kristen itu tidak boleh tunduk kepada ketidakbenaran. Jadi Dietrich Bonhoeffer ini memberikan teladan kepada orang-orang Kristen di Jerman untuk sama sekali tidak tunduk kepada ketidakbenaran, justru berani melawan ketidakbenaran itu. Ya. Dari kisah-kisah para martir yang sudah kita pelajari saat ini dan di bab-bab sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu tidak boleh setengah-setengah. Bahkan ada begitu banyak orang-orang Kristen di zaman dulu yang rela mati karena ingin mempertahankan imannya. Kita harus bersyukur saat ini kita bebas untuk mempraktikkan kekristenan kita, untuk menunjukkan keimanan kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus
bahwa for to me to live is Christ and to die is gain. Bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 2 ayat 3. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan menjadi 3 poin utama. Yang pertama, seorang martir Kristen adalah seseorang yang mati demi imannya, yang lebih memilih untuk mati karena mempertahankan imannya daripada harus meninggalkan atau menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, para martir Kristen mengajarkan kepada kita semua bahwa kita dapat membela Tuhan apapun kondisinya. Membela dalam artian apa? Membela dalam artian tetap mempertahankan iman kita. Yang ketiga, para martir Kristen adalah teladan anugerah di bawah tekanan. Ya, mereka adalah gambaran-gambaran atau role model kita bagaimana kita tetap merasakan anugerah Allah, anugerah Tuhan, dan tetap memegang terus janji Tuhan meskipun di bawah tekanan yang sangat kuat. Mereka mengajari kita cara menangani penganiayaan dalam bentuk apapun. Dengan cara apa? Dengan cara memaafkan. Sebagaimana ketika Kristus disalibkan di kayu salib, Dia tidak mengutuki orang-orang yang menyalibkannya. Justru Yesus Kristus memaafkan mereka. Sama seperti kita, pembelajaran yang bisa kita dapati hari ini adalah bahwa apapun atau dalam kondisi apapun, dan bahkan sikap orang seperti apapun kepada kita, kita harus siap menjadi orang-orang yang mau memaafkan dan menerima setiap tekanan atau hal-hal buruk yang menanti kita karena iman kita di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, inilah pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan dikumpulkan pada waktunya. Terima kasih semuanya. God bless you.